Analisis Kanun Lembaga Keuangan Syariah disusun oleh 1. AMD Nasli, 2. Diki Pratama Nasution, 3. Pramuda Abdi Fadilah, 4. Yuni Sherina Devi Naibaho, 5. Riki Alfianda, 6. Vela Ataki. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, riba, zalim, dan objek yang haram. Tujuan dari perbankan syariah sendiri yakni untuk menghindari riba, memperoleh keuntungan secara islamik halal, membangkitkan zakat, sedekah, keikutsertaan dalam proses pembangunan negara. Kanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi atau daerah kabupaten. Bahasa kanun hanya dipakai di daerah Provinsi Aceh, sedangkan provinsi lain di Indonesia memakai nama peraturan daerah, Perda. Setiap kanun yang dikeluarkan berisikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah otonomi daerah. Kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, mengimplementasikan perbankan syariah sebagai upaya dan praktik ekonomi syariah di Aceh. Tujuan Kanun Lembaga Keuangan Syariah yakni a. Mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami, b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, c. Menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan dan pembiayaan serta menjalankan fungsi perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. D. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk keselamatan umat berdasarkan prinsip syariah. E. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh. Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi, dan ghorar. Kanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar kanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga Kanun Aceh ini mampu menjadi model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara hafal. Pemerintah Aceh melihat adanya keberhasilan atas konversi Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank Syariah pada Agustus tahun 2016 lalu, untuk selanjutnya akan menyebutkan Bank Aceh. Ini bisa dilihat dari keberhasilan Bank Aceh dalam total asetnya, yaitu hingga periode Juni tahun 2019 telah mencapai 26 triliun rupiah. Dalam rentang waktu 3 tahun terjadi lonjakan aset sebesar 7 triliun rupiah.
jika dibandingkan tahun 2016 yang berkisar 18,9 triliun rupiah. Kemudian simpanan pihak ketiga, DPK, hingga Juni tahun 2019 telah mencapai 23 triliun rupiah, sementara pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan Bank Aceh mencapai 13 triliun rupiah. Dan dividen yang telah dibagikan sebagai kontribusi bagi pendapatan asli daerah, PAD, mencapai 256,6 miliar rupiah pada tahun 2018. Dari pencapaian Bank Aceh tersebut, pemerintah Aceh mengharapkan atas pemberlakukan kanun LKS tersebut dapat memberikan pertumbuhan ekonomi untuk Aceh khususnya, sehingga masyarakat Aceh bisa merasakan kesejahteraan. Kesimpulannya adalah, kanun ini juga memuat sanksi bagi LKS dan mitra yang melanggar aturan. Sanksi administratif dikenakan bagi setiap LKS dan mitra yang melanggar, dengan sanksi berupa denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi dan atau pengurus LKS, bahkan pencabutan izin usaha. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.